Aku tidak pernah percaya hal-hal mistis sebelum malam itu. Namaku Danu, 24 tahun. Pendaki pemula yang terlalu percaya diri. Saat mendaftar di pos pendakian Gunung Kawinajang, seorang porter tua bernama Pak D menghentikanku. "Mas, kalau sudah sampai pos 7 Cemara Angin, jangan pernah bermalam di sana." Aku tertawa kecil. "Loh, kenapa? Saya bawa tenda kok." Pak D menatap ke arah puncak yang tertutup kabut. "Angin di sana bukan angin biasa." Ia mendekat, lalu berbisik pelan. "Itu angin yang membawa suara orang mati." Aku hanya tersenyum dan tetap mendaki. Saat meninggalkan pos, aku sempat menoleh ke belakang. Pak D masih menatapku. Dengan wajah seperti orang yang tahu aku tidak akan kembali. Menjelang sore aku sampai di pos 7 Cemara Angin. Tempat ini aneh. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga. Hanya angin yang berdesir di antara pohon cemara yang tinggi dan rapat. Seperti lorong gelap yang tak berujung. Angin itu bertiup tidak beraturan. Kadang dari depan, kadang dari belakang. Kadang dari semua arah sekaligus. Dan saat itulah aku pertama kali mendengarnya. Bisikan. Samar. Seperti seseorang memanggil dari kejauhan. Aku menoleh ke kiri. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu terdengar lagi. Dan kali ini, seperti memanggil namaku. Malam datang cepat di gunung. Pukul 19.00, aku berada di dalam tenda, memasak mie instan. Lampu headlamp menyinari dinding tenda yang tipis. Angin di luar makin kencang. Lalu, aku mendengar sesuatu di belakangku. Sangat dekat. "Turun." Aku menegang. Suara itu datang dari pojok belakang tenda. "Turun sekarang." Aku langsung menyorotkan senter ke belakang. Tidak ada apa-apa. Hanya ransel. Hanya sleeping bag. Tapi ketika aku hendak kembali duduk, aku menyadari sesuatu. Sleeping bagku baru saja bergerak sedikit. Setelah itu, bisikan tidak pernah berhenti. Setiap angin berhembus, suara itu datang lagi. Awalnya 1, lalu 2, lalu puluhan. Seperti paduan suara yang berbisik bersamaan. "Turun, turun, jangan di sini." Aku menutup telingaku. Tapi suara itu tidak berasal dari luar. Ia datang dari dalam kepalaku sendiri. Aku mencoba tidur. Namun tepat saat aku memejamkan mata, tendaku disentuh dari luar. 1 kali. Lalu 2 kali. Lalu, sesuatu mulai menggesek dinding tenda perlahan. Pukul 21.30, aku keluar dari tenda. Kabut sudah sangat tebal. Headlampku hanya bisa menembus 1 meter ke depan. Lalu aku melihatnya. Di antara batang cemara, ada bayangan. 1, 2, 10, puluhan. Mereka berdiri diam, menghadap ke arahku. Bentuknya seperti manusia, tapi terlalu tinggi, terlalu kurus, dan lengan mereka menjuntai hampir menyentuh tanah. Lalu salah satu dari mereka mulai berjalan ke arahku. Kakiku membeku. Bayangan itu makin dekat. Kepalanya miring, seperti sedang mengamatiku. Lalu suara di kepalaku berbisik, "Jangan lihat. Kalau kamu melihat mereka, mereka akan mendekat." Aku langsung menunduk, menutup mata, lalu berlari kembali ke tenda. Aku menutup resleting dengan tangan gemetar. Di luar, langkah kaki mulai terdengar, mengelilingi tendaku, satu persatu. Dan jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung. Sepanjang malam aku tidak tidur. Langkah kaki itu terus berputar di sekitar tendaku. Kadang terdengar tangisan, kadang tawa, kadang seperti orang membaca doa dengan bahasa yang tidak kukenal. Beberapa kali, dinding tenda ditekan dari luar, seperti ada tangan panjang yang menyentuhnya. Lalu, salah satu tangan itu berhenti tepat di belakang kepalaku, dan jari-jarinya terlihat jelas dari balik kain tenda. Panjang, kurus, dan jumlahnya lebih dari 5. Pukul 3.30 dini hari, semua suara tiba-tiba berhenti. Sunyi total, bahkan angin pun lenyap. Lalu dari luar tenda terdengar seseorang. "Danu, bangun."
Mataku langsung membeku. "Danu, ayo, lihat puncak." Suara itu sangat familiar. Aku mengenalnya. Itu suara milikku sendiri. Di dinding tenda terlihat bayangan seseorang berdiri. Lalu, tangan itu meraih resleting dan perlahan mulai membukanya. Mentari pagi menyilaukan mataku saat aku terbangun. Aku terbaring di luar tenda. Sleeping bagku basah oleh embun. Tendaku masih berdiri. Resletingnya terbuka setengah. Aku tidak ingat bagaimana bisa keluar. Tapi yang membuatku paling takut adalah tanah di sekitar tenda. Dipenuhi jejak kaki. Bukan jejak manusia. Terlalu panjang, terlalu kurus, dan jari-jarinya terlalu banyak. Pak D hanya mengangguk saat aku turun dari gunung. "Mas, lihat mereka ya?" Aku tidak menjawab. Ia menatap puncak gunung. Lain kali kalau dengar bisikan itu lagi, Pak D berhenti. Lalu menatapku. "Serius, jangan pernah menjawab." Karena katanya, kalau sekali saja menjawab, mereka akan tahu di mana kamu berada. Dan mereka akan datang menjemputmu.